Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Bapak Arifin. Ya, di sini saya akan memaparkan materi pertemuan keempat ya, mata kuliah Pancasila. Nah, tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Seperti yang sudah kita ketahui ya, Pancasila itu ideologi dasar bagi negara Indonesia. Ya, kalau menurut bahasa Sanskerta itu ya, Panca berarti 5, sila itu prinsip atau asas. Berarti ada 5 prinsip asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman filsafat dalam hidup ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disahkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 ya, nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Pancasila itu merupakan dasar negara, mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya yaitu Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Ya. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pancasila merupakan pedoman yang inti ya untuk negara kita. Ya, kalau tanpa ada pedoman, negara tersebut itu akan rusak atau hancur. Ya. Termasuk kita punya dalam beragama pedomannya dalam kitab suci. Ya. Ya, makanya Indonesia termasuk negara hukum. Nah, Pancasila ya seperti yang sudah kita ketahui dan tentu sudah pasti hafal ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu ya lambang Pancasila dan maknanya. Ini sangat luhur sekali ya. Menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu yang nomor pertama. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya ini pada zaman reformasi saat ini Pancasila itu tentu sangat dibutuhkan sekali ya, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Saat ini ya zaman globalisasi tentunya semakin berkembang juga ya, menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia yang kita ini. Gelombang demokratisasi hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatif dan globalisme bahkan telah masuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa menggigirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang, antara lain ada tadi ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Apa sih implementasi teh? Itu penerapan ya atau tindakan pengaplikasian seperti apa? Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Nah, ini ya, pembangunan dan pengembangan bidang politik itu harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Yang manusia adalah subjek negara, merasaikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara itu harus mendasarkan pada moralitas, ya sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Menghalalkan segala cara itu anu kumaha sih, yang gimana? Contohnya misalkan ada kasus suap kayak gitu ya, serangan fajar mungkin dengan ketika mau pemilu biasanya masih bagi-bagi uang, bagi-bagi
sembako bagi-bagi yang lain-lainnya, ya, atau melakukan suatu kecurangan, nah, itu tidak sesuai dengan nilai politik, ya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keberapa? Keempat dan kedua, ya. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia, ya. Manusia itu subjek utama ya. Sebagaimana dikatakan oleh Notonegoro, ya, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah siapa? Manusia. Ya. Manusia adalah subjek negara. Politik negara harus berdasar dan merefleksikan harkat dan martabat manusia di dalamnya, supaya sistem politik negara dapat menjamin HAM. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik itu harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan sistem politik yang dikembangkan itu sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi ini, ya. 2. Dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang. Persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Yang penting adalah kita menang banyak uang, gitu ya. Sehingga segala cara dia lakukan, yaitu merelakan yang lainnya demi untuk keuntungan diri sendiri. Nah, hal tersebut tentunya sangat bertentangan sekali dengan nilai Pancasila. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju pada ekonomi kerakyatan. Kerakyatan itu siapa sih? Pada masyarakat, pada para manusia yang ada di dalam suatu negara tersebut. Jadi kesejahteraannya itu untuk semuanya. Itu ekonomi yang humanistik yang berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ya, tetapi pada masyarakat yang lebih luas. Pengembangan ekonomi demi kesejahteraan seluruh masyarakat, sistem kekeluargaan seluruh bangsa. Ya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan pada pasal 27, ya, ayat 2, 33, dan 34. Pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi Indonesia itu untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubiarto, bagaimana dikutip oleh Helan, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja. Jadi ekonomi bukan hanya merokok saja, ya, melainkan demi kemanusiaan, ya, dan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Jangan hanya dinilai, oh ini ekonominya tinggi nih, bagus, tapi pada faktanya atau kenyataannya masih banyak masyarakat atau rakyat yang masih kesusahan, kelaparan ataupun keterbatasan. Nah, ini tentu masih belum maksimal, ya, untuk ekonomi. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ini yang masih baru-baru sekarang ini, ya, pada musim saat ini bahkan ada karena kesulitan minyak goreng, ya, nggak sampai ngantri, pada akhirnya kasihan yang ini ada emak-emak atau ibu-ibu di Pulau sesak nafas belum meninggal, ya. Nah, ini dengan harga yang masih murah, gitu ya, tapi ketika stoknya pas harganya udah mahal, sekarang bagaimana? Stoknya membludak banyak, bahkan di berita-berita itu ada yang
minyak tanah itu sampai berjatuhan ya, sampai ada yang truk terguling, ada yang masuk ke laut, yang itu jadi terbuang sia-sia. Nah, kemudian ini ada motivasi juga ya. Katanya udah ada 10 juta lapangan kerja, mana? Sudah 2 tahun saya nganggur padahal sudah S2. Oke, tunggu saya bantu carikan lokal, dia langsung lokal. Nah, kemudian ya aku butuh pengalaman 1 tahun. Dikasih kamar, malu sama gelar. Kemudian nih yang keren, kasih resto, udah jadi administrasi di kantornya kecil. Ini ada lagi staf kantor, wah besar tuh perusahaannya, berapa gajinya? Tunggu, nah gajinya 2 sampai 3 juta. Kemudian kata Mas yang orang itu gapok saya harus 3 juta atas. Jadi pegawai bank tapi harus training dulu, selama setahun baru ada pengangkatan. Ini nggak mau ada riba. Ya habisi waktu PNS buka bulan ini, tapi lulusan hanya 12 orang sebenarnya, sehingga udah minder duluan. Gengsi banget kalau jualan juga nggak mau, buka usaha juga perlu modal. Nah kalau seperti ini sih pikiran-pikiran seperti itu bahkan justru bisa menghambat kita untuk melakukan berkarir. Pada dasarnya sih ada kemauan kita sendiri ya, bagaimana untuk mencari apapun yang tentunya halal, kemudian yang baik ya, dan tentu proses itu ada perjuangan ya. Tak apa ya, misalkan kalaupun kerjaan itu nggak harus yang tinggi-tinggi ya. Ya kalau tinggi alhamdulillah, kalaupun tidak dapat kita harus bersyukur dan tetap berusaha ya. Yang penting adalah halal barokah. Kemudian ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya ya. Dalam pembangunan dan pengembangan tersebut hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Banyak gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya, yang dulunya adalah masalah politik. Kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik ya. Jadi kemanusiaan. Artinya nilai Pancasila ini pada dasar bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila ini pada negara bidang politik dituangkan pasal 29, 31, 32 ya. Tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran sila pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya itu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Kemudian implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM ya. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak ya. Warga negara maka diperlukan peraturan undang-undang negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, nah ini implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30. Pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Ya. Dan kata lain, berbasis moralitas, terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan hak keamanan itu tujuan tercapainya adalah kesejahteraan hidup manusia sebagai
makhluk Tuhan yang Maha Esa sesuai nilai 1 sampai ke 5. Nah, ini sistem pertahanan dan negara Republik Indonesia itu ada banyak perangkat negara, ya, ada tentara, ada polisi, ya, dan persenjataan, ya, tentunya untuk mengantisipasi mara bahaya yang akan mengancam Indonesia, ya, termasuk keimanan seorang adalah kecintaan manusia terhadap negaranya itu, ya. Hubul watan minal iman, mencintai negara juga, ya, sebagian dari iman. Nah, boleh diskusi, ya, nanti boleh dijawab di kolom komentar, ya. Siapa Menteri Indonesia yang menjabat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam yang sekarang, yaitu tahun 2022 ini, ya, yang masih menjabat. Kemudian yang kedua, menurut kalian apakah implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sudah berjalan dengan baik, ya, di Indonesia ini yang kita cintai? Nah, berikan contohnya, ya. Oh, ini tidak baik. Oh, ini baik, misalkan jawabannya, ya. Oh, alasannya apa? Ya, serta berikan pendapat bagaimana solusinya menurut kalian, gitu, ya. Kesimpulan, Pancasila itu pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh sebab itu, pengalaman harus dimulai dari setiap warga negara itu sendiri, ya, Indonesia termasuk kita, ya. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga pemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hak dan nilai kemanusiaan. Nah, itu, ya. Jadi implementasi di dalam nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan itu seperti itu, ya. Jadi sangat penting sekali nilai Pancasila terhadap semua implementasi itu. Baik, ya, alhamdulillah. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Sehat selalu dan jangan lupa kita tutup dengan doa, ya. Bagi yang muslim ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.